Bapak Ibu, saudara sekalian, berbahagia bersama kita pada pagi hari ini dapat bertemu dan berkumpul untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan berjasa dengan melakukan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Buddha Dhamma Sangha. Meskipun kita masih dalam kondisi yang terbatas, mengingat COVID-19 masih belum juga mereda, tetapi tentunya semangat kita untuk mengisi hidup dengan berbuat baik jangan sampai pupus. Saat ini kita juga masih dalam suasana tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini segala harapan dan cita-cita dapat kita realisasikan dengan usaha dan kekuatan kebajikan yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita sebagai manusia itu memiliki beberapa fase. Ada fase di mana kita mulai lahir menjadi balita. Ada fase di mana kita menjadi anak-anak. Ada fase di mana kita menjadi remaja. Ada fase di mana kita dewasa dan fase di mana kita mengalami usia tua. Setiap fase, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang kita pelajari. Setiap fase ada pengalaman yang perlu kita dapatkan. Karena itu sangat berguna buat hidup kita di fase-fase berikutnya. Seperti kalau kita lihat, ketika kita mulai lahir dan menjadi bayi, menjadi balita, ada fase di mana kita belajar beradaptasi dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan yang terkecil, adaptasi dengan kebiasaan orang tua, adaptasi dengan kebiasaan kokok cici, ya kan? Kalau kita misalkan sebagai anak nomor 2 atau nomor 3, ya, kita beradaptasi juga dengan keluarga kita yang lain. Ada fase juga di mana kita mengalami pembelajaran, mulai belajar ngomong ketika kita di masa bayi tersebut, mulai belajar jalan. Kan nggak ada toh di antara kita yang begitu lahir langsung jalan, menapak 7 langkah. Kan kita bukan Pangeran Siddhartha, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di fase yang berikutnya, fase anak-anak, kita juga mulai belajar. Belajar apa? Mengenali lingkungan yang lebih luas, ya kan? Dengan tetangga, teman sepermainan kita. Kan tentu Bapak Ibu yang sekarang sudah dewasa masih ingat toh dulu ketika kenakalannya menjadi anak-anak. Masih ingat gak? Saya kadang-kadang kalau ingat masa anak-anak tuh saya ingat. Ini di alis saya kan ada codet ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu dulu waktu kecil sama teman itu lempar-lemparan batu. Ya, jadi saya kena alisnya ini. Ya, di alis ini. Jadi ingatnya itu kan hal yang membuat kita juga belajar. Untuk apa? Ke depan jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Di masa anak-anak juga kita mulai mengenal, ya, teman-teman yang lain yang lebih banyak lagi, yang mungkin bukan tetangga kita, tapi dari tempat lain, ya kan? Kenapa? Karena di masa itu juga masa di mana kita mulai masuk sekolah, ya kan? Lingkungannya lebih luas lagi, kenal dengan bapak ibu guru dan sebagainya. Nah, di masa remaja lebih luas lagi. Kenapa? Masuk sekolah setingkat SMP ataupun SMA ataupun masa kuliah,
lebih luas lagi. Lalu di fase berikutnya adalah fase dewasa. Di antara Bapak Ibu yang dulu pernah muda, apa yang dilakukan di masa fase dewasa ini? Salah satunya adalah mulai belajar mengenal lawan jenis. Ya kan? Mengenal lawan jenis. Untuk apa? Karena mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berpikir, saya ingin menempuh kehidupan sebagai perumah tangga. Ya, makanya kan mencari pasangan, mencari lawan jenis. Kemudian di fase yang terakhir adalah fase tua. Menanti saat-saat hidup kita ini berakhir, tetapi dengan sesuatu yang produktif. Ya, jadi jangan sampai nanti Bante saya udah usia tua. Jadi pikirannya ini mikirin takut mati. Ya cepat matinya kalau begitu mah. Ya tapi diisi dengan sesuatu yang produktif, meskipun sudah tidak lagi bekerja, kan masih bisa berkebun, ya kan? Masih ada sesuatu yang bisa dihasilkan minimal buat keluarga, mengisi waktu di masa pensiun, di masa fase tua. Nah Bapak Ibu sekalian, ke fase dewasa, mengenal lawan jenis untuk kemudian lanjut ke jenjang pernikahan. Ketika memasuki sebuah pintu perkawinan, tentu sudah ada kesiapan-kesiapan yang dilakukan. Salah satunya adalah kesiapan bila mana nanti memiliki anak, memiliki putra ataupun putri. Ya, jadi harus ada kesiapan juga. Jadi jangan sampai nanti setelah menikah tuh nggak ada persiapan bila mana nanti punya anak, ngedidiknya bagaimana, ngarahinnya bagaimana. Biar aja dia cari jalannya sendiri. Nggak bisa begitu. Sebagai orang tua kita harus punya tanggung jawab. Nah di dalam Dhamma Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ini sebagai orang tua yang memiliki putra dan putri itu mendidik anak kita. Kita merujuk kepada sabda Sang Buddha yang ada pada kitab suci Digha Nikaya. Di dalam Digha Nikaya ada sebuah khotbah Sang Buddha yang populer kita kenal dengan Sigalowada Sutta, atau tertulis dalam kitab suci disebut Sigalaka Sutta. Ya, saat itu Sang Buddha ada di kota Rajagaha. Rajagaha itu adalah ibu kota kerajaan Magadha. Di Rajagaha itu sudah banyak umat Buddha. Salah satunya adalah ayah Sigala. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun ayah dari Sigala ini punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, putranya Sigala ini sama sekali tidak peduli dengan keyakinan ayahnya. Sehingga apa? Ketika akan meninggal, ayahnya ini berpesan, nanti kalau ayah sudah meninggal anakku, tolong pagi-pagi kamu keluar dari rumah menuju ke satu tempat, lalu di situ kamu lakukan penghormatan terhadap 6 arah. Sebenarnya ayahnya ini bukan tanpa maksud berpesan demikian. Ayahnya berharap ketika Sigala melakukan penghormatan seperti ini, Sang Buddha mengetahui dan bisa memberikan tuntunan. Nah Bapak Ibu sekalian, maka setelah ayahnya meninggal, Sigala melakukan wasiat itu. Jadi meskipun awalnya tidak peduli dengan keyakinan orang tuanya, dia tidak melihat itu sebagai sebuah petuah yang bisa mengarahkan dia ke jalan Dhamma. Dia hanya menjalankan kewajiban itu sebagai kewajiban anak yang harus punya bakti kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Padahal di balik itu ayahnya punya maksud agar Sigala mendapat bimbingan dari Sang Buddha. Maka pagi itu dia keluar dengan pakaian basah kuyup, menghormat ke 6 penjuru. Bapak Ibu sekalian, setiap hari, setiap pagi Sang Buddha melakukan meditasi Mahakaruna Bhawana, meditasi belas kasihan.
yang sering diterjemahkan di buku-buku sekarang itu dengan istilah meditasi memindai semesta. Jadi melihat, ya, pada hari itu siapa yang punya potensi, bila mana mendapat bimbingan Dhamma bisa mencapai kesucian. Nah, Sigala ini masuk di dalam radarnya Sang Buddha. Ya, jadi ketika Sang Buddha scanning semesta itu, Sigala ini masuk. Maka beliau pagi-pagi mengarahkan diri menuju di mana Sigala sedang melakukan penghormatan ke 6 arah. Jadi harapan orang tua Sigala memberi wasiat seperti itu akhirnya terwujud. Ya, Sigala bisa bertemu dengan Sang Buddha. Dan Sang Buddha memberikan bimbingan Dhamma kepada Sigala. Ya, kan Sigala asalnya kan nggak tahu itu. Pokoknya yang penting saya menjalankan wasiat ayah saya. Pagi-pagi menghormat 6 arah, pagi-pagi menghormat 6 penjuru. Nah, setelah Sang Buddha datang memberikan bimbingan Dhamma, Sang Buddha memberikan makna. Sigala dalam agama Arya menghormati 6 arah itu maksudnya adalah demikian. Ya, Sang Buddha kan menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya Puratimadisa. Puratimadisa itu adalah arah timur. Ya, itu sebagai simbolisasi hubungan anak dengan orang tua. Ya, arah timur kan sering menjadi simbol matahari terbit. Makanya seiring itu juga dijadikan simbol dari mana kita berasal, ayah dan ibu kita. Kemudian ada Dakinadisa, arah selatan. Itu simbolisasi hubungan murid dengan guru. Lalu ada Pacimadisa, itu arah barat. Simbolisasi hubungan suami dengan istri. Apa kewajibannya? Apa tugasnya? Lalu ada arah utara. Utara Disa. Itu hubungan dengan sahabat, dengan teman-teman. Kita ini bagaimana kewajibannya? Kemudian ada Hetimadisa, arah bawah, simbolisasi hubungan majikan dengan pelayan. Dan yang terakhir adalah Uparimadisa. Itu arah atas, simbolisasi hubungan antara perumah tangga, umat awam dengan para samana, dengan para pertapa. Jadi ini dijelaskan oleh Sang Buddha. Dan Sang Buddha memerinci satu persatu hubungan tersebut. Kewajibannya dalam hal apa? Sebatas apa? Bagaimana yang harus dilakukan? Nah, termasuk dalam hal ini Bapak Ibu sekalian adalah hubungan anak dengan orang tua. Hubungan orang tua dengan anak. Ya, sebagaimana dijelaskan bahwa orang tua itu punya 5 cara dalam membantu anak mereka. Ya, jadi sebagai orang tua kita ini Bapak Ibu sekalian punya 5 cara untuk membantu anak kita. Ya, jadi ini sebagai sebuah kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, jadi seperti tadi sudah disebutkan, anak ini perlu dibimbing, perlu diarahkan. Makanya kan ada perencanaan. Ya kan? Ketika menikah, ketika memasuki kehidupan perkawinan, ada perencanaan yang harus dibuat. Kenapa? Karena tidak lagi sendiri, tidak lagi berdua. Pasti 1-2 tahun setelah pernikahan, ada buah hati yang dilahirkan. Nah, makanya dalam hal ini, sebagai orang tua, kita harus memahami kewajiban kita untuk membantu putra-putri kita agar mereka berhasil
Tidak cuma dari sisi duniawi, tapi juga dari sisi spiritual, dari sisi kebaikan hati, dari sisi kebijaksanaan. Ya, apa caranya? Yang pertama adalah orang tua memiliki cara untuk membantu anak. Dengan bagaimana? Mencegah anak berbuat jahat. Tidak membiarkan anak berbuat jahat. Bapak Ibu sekalian, diminta tidak diminta. Ketika Bapak Ibu melihat putra atau putrinya melakukan suatu tindakan yang tidak baik, Bapak Ibu harus dengan segera mencegahnya, bukan membiarkannya. Ya, misalkan apa? Di rumah banyak semut. Ini yang sederhana saja. Kan kadang-kadang melihat semut, apa yang dilakukan oleh anak kita? Suka dipites itu. Ya kan? Suka dipencet. Ya. Suka dipencet. Meskipun anak kita masih kecil, kalau dia menekan semut, semutnya ya gepeng. Ya kan? Semutnya ya kalah. Nah, makanya ketika kita melihat ini, jangan dibiarkan. Kita harus sedapat mungkin melakukan pencegahan. Ya, dengan bagaimana? Ya, memberikan nasihat, masukan, biar bagaimanapun semut itu adalah makhluk hidup. Lalu ada upaya lain yang perlu kita lakukan, apa? Menjaga kebersihan. Jangan sampai semutnya itu bergelombor lagi. Ya, jangan naruh yang manis-manis sembarangan. Ya, kan ada gula, ada semut. Ya, jadi ini upaya kita. Jadi ketika kita melihat anak kita melakukan satu tindakan jahat, diminta atau tidak diminta, kita punya kewajiban untuk mencegahnya. Ada sebuah cerita yang dapat menjadikan cerminan buat kita sebagai orang tua. Ada seorang ibu single parent, orang tua tunggal. Dia punya anak laki-laki satu. Satu hari ketika anaknya ini masih anak-anak, kenakalannya sebagai anak-anak muncul pas lagi musim mangga. Ya, anak ini melempari buah mangga milik tetangganya. Tetangganya mengetahui apa yang dilakukan oleh anak si ibu ini, lalu menyampaikan ke si ibu ini, ya, tuh anakmu tadi melempari pohon mangga saya dengan batu. Dia berhasil mengambil beberapa buah. Nah, si ibu ini ketika mendengar laporan bahwa anaknya mencuri buah mangga tetangganya, dia bukan menegur anaknya. Malah dia mengatakan di depan anaknya, di depan tetangga yang datang untuk memberi tahu, cuma mangga berapa sih harganya? Begitu aja diributin. Akibatnya apa? Si anak merasa mendapatkan pertolongan dari ibunya. Ya, padahal dia sudah salah, tapi dia merasa dibela oleh ibunya. Bukannya ditegur, diberi nasihat, diberi petunjuk, diberi petuah oleh si ibu malah membela kesalahannya. Beranjak remaja, pencuriannya lebih besar lagi. Ketika si ibu mendapat laporan, jawabannya sama. Cuma mencuri beberapa aja kok diributin. Si anak makin merasa mendapat pembelaan, merasa makin besar kepala, ibu saya membela kesalahan saya. Hingga akhirnya ketika dia dewasa, dia menjadi perampok. Membuat ulah di sana sini. Akhirnya karena meresahkan masyarakat, dia ditangkap oleh aparat. Dibawa ke hadapan pemerintah, ke hadapan raja.
Kesalahannya begitu banyak dan begitu berat. Raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tapi sebelum eksekusi dilakukan, ya, narapidana ini diberi kesempatan terakhir. Pengen apa? Ya, apa yang kamu inginkan? Saya pengen ketemu ibu saya. Ya, maka raja memerintahkan prajurit untuk mencari rumahnya, mencari ibunya. Ibunya ditemukan. Diberitahu bahwa anaknya melakukan banyak kejahatan dan raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Permintaan terakhirnya sebelum dieksekusi adalah ingin ketemu ibunya. Maka ibunya dibawa ke penjara. Begitu melihat ibunya, si anak ini segera berlari dan memeluk ibunya. Ya, melepas kangen. Tapi tiba-tiba ibunya berteriak keras. Kenapa kamu menggigit kupingku? Jadi ketika berpelukan, si anak yang narapidana ini, Bapak Ibu sekalian, menggigit kuping ibunya. Sampai ibunya berteriak, kenapa kamu menggigit kupingku? Sambil berusaha mendorong tubuh si anak yang memeluknya ini. Nah, ketika anak ini sudah berjarak ya 1-2 lengan, 1-2 meter dari ibunya, dia menjelaskan kenapa dia sampai menggigit kuping ibunya. Ibu, lihatlah kesalahanmu. Dulu ketika aku berbuat jahat, mencuri mangga milik tetangga, di hadapanku kamu membela diriku. Sebagai akibatnya apa? Aku menjadi besar kepala dan melakukan pencurian yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Sebagai akibatnya apa? Sekarang aku dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah, oleh raja. Tentu ini tidak akan terjadi, Ibu, bila mana dari kecil ketika aku melakukan kesalahan, kamu mencegahku berbuat jahat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dibiarkan. Ya, mungkin nanti kalau di rumah anaknya mencuri uang belanja mamahnya buat jajan, jangan kemudian dibiarkan. Harus diberi nasihat, diberi petunjuk, diberi petua. Ini tugas, cara, kewajiban bagaimana seorang ayah, seorang ibu membantu putra-putrinya. Ya, kan ingat, dari kesalahan kecil, bila mana terus dilakukan, kesalahan itu bisa menjadi semakin besar. Ya, jadi makanya ketika ada hal-hal yang tidak cocok, tidak sesuai dengan perilaku anak kita, ya kita harus berusaha menuntunnya, mengarahkannya, bukan membiarkannya, apalagi sampai membela kesalahannya. Cara yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah mendorong, menganjurkan, memberi semangat anaknya untuk berbuat kebaikan. Ya, untuk berbuat kebaikan. Hal yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah apa? Dorong, motivasi, arahkan anaknya untuk rutin berbuat baik yang sederhana. Apa? Pagi, sore, baca parita dan meditasi. Ya. Di rumah saya yakin Bapak Ibu pada punya cetia ya. Punya cetia nggak di rumah? Hah? Punya ya? Maksud saya di cetia ini altar. Sebenarnya altar itu kan keliru kita. Ya. Di rumah nggak punya cetia. Jangan berpikir cetia itu wihara kecil. Itu salah besar. Justru cetia itu objek puja buat umat Buddha. Selama ini memang buku-buku agama Buddha banyak yang menulis ini apa namanya? Altar. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut altar itu adalah meja tempat upacara kurban.
Ada persembahan kurban di sini? Gak ada kan? Ya, kita menyebut ini tuh sebagai cetia. Menyebut ini tuh sebagai cetia, tempat puja umat Buddha. Nah, di rumah Bapak Ibu punya nggak Buddha Rupang yang dipuja? Ada nggak? Harus disediakan ketika Bapak Ibu membangun rumah, disediakan. Jangan cuma bikin ruang karaoke keluarga ada. Masa ruang ibadah keluarga nggak ada? Ya, ya kan? Di rumah-rumah modern kan ruang karaoke keluarga ada ya. Masa ruang ibadah keluarga nggak ada, ruang puja keluarga nggak ada, ya kadang seperti itu. Nah makanya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian dirutinkan pagi sore anaknya dibantu berbuat kebajikan, mengulang sabda Sang Buddha, membaca parita, bermeditasi. Ya, daripada bangun tidur mereka sudah megang handphone, main game. Nah nanti kan kalau sudah kecanduan seperti itu, kita sendiri yang susah, kita sendiri yang repot, ya kan? Tapi kalau dibiasakan dalam hal-hal yang baik, pagi ketika bangun tidur, sebelum mereka berangkat sekolah, atau sebelum memulai sekolah online, ya arahkan dulu baca parita. Ya jadi bareng-bareng satu keluarga, papahnya sebelum berangkat kerja, sebelum buka toko, ya. Nanti malam sebelum tidur, arahkan lagi untuk apa? Baca parita bersama. Jadi kita membuat benteng dalam keluarga untuk bersama mengenal Dhamma. Ini kewajiban orang tua, kewajiban ibu dan anak membantu. Ya, membantu anak-anaknya agar mengenal Dhamma. Ya, kan banyak keluhan. Orang tua di kota besar ini apa? Anak saya tidak mendapat pendidikan agama Buddha. Kenapa? Sulit mencari sekolah Buddhis. Ya kan? Ya minimal benteng itu dibuat di rumah. Di dalam keluarga. Orang tua punya kewajiban kepada anak untuk mengenalkan Dhamma kepada anaknya sedini mungkin. Ya. Ibu-ibu yang lagi hamil harus sering rutin baca parita. Ya, biar apa? Dari dalam perut anaknya sudah mengenal Dhamma, mengenal ajaran Sang Buddha. Ya, jadi jangan berpikir, waduh nanti kalau dari kehamilan saya sering baca parita, begitu lahir anak saya dewasa bisa jadi biku lagi. Ya nggak perlu khawatir juga kayak gitu kali. Ya. Ya, jadi yang penting mereka mengenal Dhamma, ya kan? Dari kecil diarahkan untuk mengenal ajaran Sang Buddha. Kemarin saya baru dari daerah, dari desa, ya ada keluhan dari umat itu. Keluhannya apa? Anaknya dibiarkan memilih keyakinan masing-masing. Orang tuanya tetap berpegang pada Buddha Dhamma. Tapi ketika usianya makin tua, si anak mulai memaksakan kehendak kepada orang tuanya untuk menganut keyakinan seperti yang diyakini oleh anaknya. Sampai ketika meninggal pun sudah diwanti-wanti. Nanti kalau saya meninggal, saya dibacain parita. Nggak mau pakai cara lain. Tapi si anak nggak mau peduli. Orang tuanya yang meninggal ini pakai cara keyakinannya. Ya, nah ini kan kalau kita meninggal ketika menggap-menggap, lalu kemudian kita dialih keyakinan, yakin kita lahir kembali di alam bahagia dengan pikiran yang kalut, dengan pikiran yang nyesel. Hah? Itu mah bukan rest in peace kalau begitu mah ya. Kenapa? Karena merasa nyesel alih keyakinan oleh anaknya. Nah, mau Bapak Ibu mengalami kejadian seperti itu? Ya kan? Bisa aja nanti cuti citanya yang tadinya sudah mengarah kepada yang baik, tahu-tahu ada hal yang mendadak seperti itu. Berubah.
Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, sedini mungkin kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, bantulah anak-anak kita untuk mengenal ajaran Sang Buddha. Bantulah anak-anak kita untuk meyakini Buddha Dhamma Sangha. Ya, ini cara yang kedua. Yang ketiga, cara orang tua membantu anaknya adalah mengusahakan agar mereka terlatih dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Memberi pendidikan. Menyekolahkan. Ya, baik itu di sekolah formal, sekolah informal, ya. Kan sekarang harus begitu ya. Kenapa? Karena daya saing kita ke depan kan makin tinggi. Ya kan? Mau tidak mau anak-anak kita tuh tidak cuma mendapat pendidikan formal, tapi juga harus mendapat pendidikan yang sifatnya non formal dan informal. Ya, jadi harus diseimbangkan antara kebutuhan-kebutuhan pengetahuan, kebutuhan-kebutuhan keterampilan, juga harus seimbang dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spiritual. Ya, jadi jangan cuma kita mengedepankan pendidikan duniawi kepada anak-anak, tapi pendidikan mentalnya lemah. Pendidikan spiritualnya lemah. Akibatnya apa? Ya, mereka cerdas secara ilmu pengetahuan, tapi nuraninya yang lemah. Nah, ini kan bahaya sekali. Ya, bahaya sekali ini. Nah, harus keseimbangan. Makanya selalu diingatkan, meskipun nanti mungkin anaknya kuliah di luar kota, belajar di luar negeri, untuk apa? Sedapat mungkin carilah wihara untuk mengikuti kegiatan puja bakti, untuk mendapatkan bimbingan dhamma, untuk belajar ajaran Sang Buddha. Ya, jadi jangan dibiarin. Ya, saya pernah mendengar ada cerita seorang ibu, seorang ayah. Bante, anak saya di luar kota, Bante. Setiap minggu pagi itu saya selalu telepon dia. Untuk apa? Ngebangunin, ngingetin untuk pergi ke wihara, ngingetin untuk belajar dhamma. Nah, ini satu hal yang baik. Jadi jangan cuma bulanan kita kirimin dia, tapi dia memilih ajaran sesuka hati dia. Nah, ini bahaya buat kita nanti, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya dalam hal ini arahkan juga pendidikan spiritualnya. Ya, seperti tadi kalau kita sudah membuat benteng di rumah, pagi sore kita selalu rutin bersama membaca parita. Ini menjadi sebuah kekuatan untuk melindungi dia dari pengaruh teman-temannya yang mungkin memang mengincar dia untuk alih keyakinan. Ya, jadi imbangi pengetahuannya dengan spiritualnya. Kenapa? Karena kalau itu seimbang, Einstein membuat rumusan SP SC plus SP sama dengan WPPP. SC itu apa? SC itu science. SP itu apa? Spiritual. Ilmu pengetahuan dan spiritual menghasilkan W, ya, wisdom. P yang pertama apa? Peace. Menghasilkan kebijaksanaan, menghasilkan kedamaian. P yang kedua apa? Progres, kemajuan. Ya, P yang ketiga apa? Prosperity, kesejahteraan. Ya, jadi kenapa? Ada keseimbangan antara pengetahuan dengan
spiritual, ilmu agama. Dalam hal ini kita sebagai umat Buddha, Dhamma. Ya, ilmu spiritual kita sebagai umat Buddha adalah Dhamma, ajaran Sang Buddha. Nah ini Bapak Ibu sekalian, cara ketiga bagaimana kita sebagai orang tua membantu putra-putri kita, memberi pendidikan, keterampilan, baik secara ilmu pengetahuan umum yang berguna buat bekal hidup mereka, dan juga ilmu pengetahuan yang bersifat keagamaan. Dalam hal ini adalah Dhamma, ajaran Sang Buddha. Yang keempat, kita membantu mereka dalam hal apa? Mencarikan suami atau istri yang sesuai baginya. Ya, kan kadang-kadang sebagai orang tua, ya nggak mudah juga memberi izin anaknya kalau anaknya pengen jadi biku. Umumnya kan berat, ya kan? Ya, ada nggak ibu yang terang-terangan, Bante, saya pengen anak saya jadi biku. Kalau anaknya masih kecil memang didoain begitu. Tapi nanti kalau udah dewasa, nggak pernah lagi inget sama omongannya dulu ketika anaknya masih kecil. Pokoknya Bante, anak saya harus menikah. Nah, didasari pengalamannya, orang tua memberikan arahan, bimbingan agar anaknya ini mendapatkan pasangan yang sesuai. Ya, mendapatkan pasangan yang baik. Mendapatkan pasangan yang memang cocok. Ya. Itu cara yang keempat bagaimana orang tua membantu anaknya. Ya, kalau dalam budaya tradisi masyarakat kan kadang-kadang ada penilaian bibit bebet bobot itu. Ya, ada penilaian seperti itu. Ya, kalau di dalam Dhamma ya penilaiannya sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Ya, setara dalam keyakinan, setara dalam sila, setara dalam kedermawanan, dan setara dalam kebijaksanaan. Itu cara bagaimana memilih pasangan. Ya, jadi ini bisa dipakai pedoman orang tua ketika mungkin anaknya mulai membawa temannya, teman dekatnya. Ya. Secara Dhamma kita menilainya dari sisi sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, cara orang tua membantu anaknya adalah dengan memberikan warisan kekayaan pada saat yang tepat. Warisan terbaik itu sebenarnya bukan harta, materi. Ya, ya kan? Banyak mereka-mereka yang ketika orang tuanya kaya, hartanya melimpah, tapi orang tuanya memanjakannya, tidak mengajarkan cara mengelola kekayaannya. Sebagai akibatnya apa? Ketika orang tuanya meninggal, kekayaannya ini diwariskan kepada putra-putrinya, karena tidak tahu cara mengelolanya, habisnya cepat. Ya, jadi kalau kita memang sebagai orang tua yang baik, ajarkan juga cara bagaimana agar putra-putri kita ini bisa mengelola kekayaan yang kita dapatkan dengan susah payah. Ketika kita wariskan kepada mereka, bisa berkembang, bukan malah menyusut. Ya, kan umumnya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang dulu dirintis dengan susah payah, pada generasi ketiga mereka mulai kolaps. Ya kan? Ya. Ketika sampai di cucu, itu mulai dijual saham-sahamnya ke orang lain. Ya, makanya dalam hal ini berikan juga cara mengelola kekayaan yang sudah didapatkan dengan susah payah. Ya, jadi warisan terbaik itu sebenarnya bukan harta materi, tapi bagaimana pengetahuan, keterampilan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita bisa mendidik anak, membantu anak-anak kita dengan cara seperti ini, dapat dipastikan bahwa kita akan memiliki putra-putri yang secara dhamma disebut abhijata putra. Atau minimal secara dhamma disebut anujata putra, bukan awajata putra. Apa maksudnya? Ini ada di dalam kitab suci Itiwutaka. Itiwutaka itu adalah kitab suci yang ada pada bagian Sutta Pitaka Kudaka Nikaya. Ya, di dalam Itiwutaka disebutkan pada kelompok 3 bahwa ada 3 jenis anak: abhijata putra, anujata putra, dan awajata putra. Abhijata putra itu artinya adalah anak yang lebih tinggi dari orang tuanya. Dalam hal apa? Dalam hal keyakinan, dalam hal kemoralan, dalam hal lebih rendah dari diri kita. Jadi makanya kalau kita memang mau anak-anak yang kita lahirkan itu lebih tinggi dari diri kita, sedini mungkin kita harus sudah mulai mengarahkannya, mendidiknya dengan baik. Ya, makanya tadi saya mengatakan ketika mengetahui dirinya hamil, ya harus sering-sering baca parita. Dari dalam perut sudah bisa mengenal dhamma. Ya syukur-syukur nanti siapa tahu ya kebajikannya lebih besar daripada ibunya, daripada ayahnya. Begitu lahir, akulah yang tertua di dunia. Nggak pengen emang punya anak bodhisatta? Ya, kan siapa tahu ya kan? Nah Bapak Ibu sekalian, ini anak yang pertama, jadi lebih tinggi dari orang tuanya dalam hal-hal yang baik. Dan ini didapatkan sekali lagi bukan cuma dari kebajikan lampau si anak, tapi juga dari bagaimana orang tuanya mengarahkan dia. Ya, anak yang kedua adalah yang setara dengan orang tuanya. Setara, sama. Dalam hal apa? Keyakinannya, dalam hal kedermawanannya, dalam hal kemoralannya, dalam hal kebijaksanaannya. Setara, jadi sama. Ya, makanya adalah dari tadi kan saya sudah mengatakan dituntun, diarahkan. Ya, minimal kita bisa mendapatkan anak yang setara keyakinannya, kebajikannya, kedermawanannya, kebijaksanaannya dengan kita. Ya, jadi setara. Makanya dalam hal ini nilai-nilai dhamma di rumah itu harus diterapkan. Ya, yang sederhana itu tadi dirutinkan dalam keluarga, mengulang sabda Sang Buddha, membaca parita, sutagata di kala pagi sebelum beraktivitas dan di kala malam sebelum beristirahat. Ya, biar apa ya, minimal anak-anaknya itu bisa setara dengan ayah dan ibunya dalam hal-hal yang baik. Lalu ada anak yang lebih rendah dari orang tuanya, ya, awajata putra, anak yang lebih rendah dari orang tuanya. Jadi kebalikan dari yang pertama, orang tuanya baik dalam hal keyakinan, kedermawanan, kemoralan, kebijaksanaan, tapi si anaknya jauh tertinggal. Ya, ini kita tidak sepenuhnya menyalahkan si anak. Ini melihat bagaimana cara kita mendidiknya. Ya seperti tadi, kalau kita membiarkan mereka dalam kejahatan, pasti ini akan mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang lebih rendah dari diri kita. Menjadikan anak yang lebih rendah dari orang tuanya. Kenapa? Karena sedari kecil mereka sudah dibiarkan terbiasa dalam kejahatan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, rutinkanlah, doronglah anak-anak dalam hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan anak-anak kita dalam kejahatan, sehingga apa? Ati jatang anu jatang puta mi cantik pandita.
awajatang na ijanti yohoti kula gandano eteko putalo kasming ye bawanti upasaka sada silena sampana wadanyu witamacara candok abagama muto purisaso wirocare. Orang yang bijaksana menginginkan anak yang berkualitas tinggi atau minimal serupa setara dengan dirinya. Mereka tidak menginginkan anak yang berkualitas rendah yang akan menjadi aib bagi keluarga. Tetapi di dunia ini anak seperti itu yang merupakan umat awam yang berbakti, yang kuat dalam keyakinan dan keluhuran, sada silena sampana, dermawan dan tidak egois, akan bersinar terang bagaikan rembulan yang terbebas dari awan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, putra putri kita akan menjadi lebih baik dari diri kita, setara dengan diri kita, atau lebih rendah dari diri kita. Semuanya bergantung bagaimana kita mengarahkan mereka. Kalau kita membiarkan mereka dalam hal-hal yang jelek, ya jangan salahkan bila mana nanti mereka menjadi anak yang berkualitas rendah, yang bisa menjadi aib buat keluarga kita. Maka dari itu bila mana kita menginginkan anak-anak kita minimal setara dengan diri kita, bahkan lebih tinggi dari diri kita, kita harus mengarahkan mereka dalam hal-hal yang baik. Ya, ajarkan mereka nilai-nilai kebaikan yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga uraian ini menambah wawasan pengetahuan, keyakinan, dan dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.